Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pembahasan soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran Matematika kelas 4 SD semester 2 tahun 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita mulai membahas soal-soalnya. Kita mulai membahas soal yang pertama. Berikut yang merupakan bentuk pecahan paling sederhana adalah, ingat pecahan paling sederhana itu adalah pecahan yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, mana pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi? Perhatikan di sini caranya. Untuk bagian A terlebih dahulu. 2/4. Nah, pecahan ini itu masih bisa disederhanakan. Yaitu angka ini masih bisa dikecilkan dengan cara sama-sama dibagi angka 2, ya kan? 2 di atas habis dibagi 2, 4 yang di bawah juga habis dibagi 2. Maka untuk jawaban A ini bukan pilihan jawaban yang benar. Pindah ke jawaban yang B, 3/9. Nah, angka ini ternyata juga masih bisa disederhanakan, yaitu masih bisa dibagi dengan angka 3. Di atas habis dibagi 3, di bawah 9 juga habis dibagi 3. Maka jawaban ini bukan pilihan jawaban yang benar. Pindah ke jawaban yang C, 3/4. Apakah angka 3/4 ini masih bisa dikecilkan? Ternyata sudah tidak bisa lagi. Ya kan? Nah, karena tidak bisa dikecilkan lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia pilihan jawaban yang benar, yaitu C. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, yang nomor 2. Hasil taksiran terbaik dari 7/3/5 dibagi 2 1/4 adalah. Nah, untuk taksiran itu sebenarnya ada trik mudahnya. Perhatikan di sini. 7/3/5 dibagi 2 1/4. Perhatikan cara penaksirannya. Nah, triknya seperti ini. Perhatikan angka di atas, lalu angka atas ini kita kali dengan 2. Kenapa harus dikali 2? Karena ini memang sudah triknya seperti itu. Oke, angka di atas kita kali 2 terlebih dahulu. 3 dikali 2 hasilnya 6. Sekarang perhatikan, mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar yang di atas. Nah, sekarang perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika besar angka yang di atas dibandingkan dengan angka yang di bawah, maka angka di depan sini kita tambahkan dengan 1. Sehingga 7 kalau ditambah 1 hasilnya 8. Lalu dibagi. 2 1/4. Ingat tadi triknya angka di atas terlebih dahulu kita kalikan dengan angka 2. Ingat selalu dikali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar yang di bawah. Jika besar angka yang di bawah, maka angka di depannya sini ditambah 0. Maka 2 ditambah 0 hasilnya 2. Dan 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 3. FPB dari 16 dan 48 adalah. Nah, untuk mencari nilai FPB, ingat kembali dengan bilangan prima. Perhatikan di sini. Bilangan prima. Di mana bilangan prima itu kita mulai dari angka 2, lalu 3, selanjutnya 5, lalu 7, dan seterusnya. Nah, angka-angka inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam mencari nilai FPB kita kali ini. Perhatikan caranya. Kita tulis kembali angkanya di sini, 16 dan 48. Lalu kita tarik sebuah garis. Nah, kita mulai bergeraknya mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Oke, selalu mulainya dari angka 2. 16 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Karena bisa, maka kita tulislah angka 2 di sini. 16 dibagi 2 hasilnya ada 8. Apakah 48 ini bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Di mana 48 dibagi 2, itu kita peroleh hasilnya 24. Nah, ini perlu diingat. Jika angka 2 sini dapat membagi habis kedua angka di sini, oke, di sini bisa dibagi, ini bisa dibagi dengan angka 2 tadi, maka angka di sini kita beri tanda lingkaran.
Selanjutnya kita tarik lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 8 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Maka kita buat angka 2 di sini. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ternyata angka 24 di sini juga habis dibagi dengan angka 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Karena angka 2 di sini habis membagi kedua angka di sini tadi, maka kita berilah tanda lingkaran. Tarik lagi sebuah garis. Sekarang masih dengan angka 2. 4 bisa dibagi 2 ternyata masih bisa. Karena masih bisa, kita tulis kembali angka 2 di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Apakah 12 bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Di mana 12 bagi 2 hasilnya 6. Karena angka 2 di sini dapat membagi habis kedua angka yang ada di sini, maka angka 2 kita beri tanda lingkaran. Tarik sebuah garis. Lalu masih dengan angka 2. Perhatikan. 2 bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Karena masih bisa, kita tulis lagi angka 2 di sini. 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu 6. Apakah bisa dibagi 2? Ternyata juga habis dibagi. 6 bagi 2 hasilnya 3. Ingat sekali lagi, jika angka di depan sini dapat membagi habis kedua angka yang ada di sini, maka angka 2 di sini kita beri tanda lingkaran. Tarik lagi sebuah garis. Nah, jika angka sini sudah 1, perhatikan angka di bawah sini sudah 1, maka langsung saja turun 1. Lalu pindah ke angka sebelahnya sini, 3. 3 apakah bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Nah, karena tidak bisa dibagi 2, maka angkanya pindah ke angka di sebelahnya, yaitu angka 3. 3 yang sini perhatikan. Bisa dibagi 3 yang sini? Ternyata bisa. Karena bisa, maka kita tulislah angka 3 di sini. Perhatikan. Nah, 3 di sini dibagi dengan 3 hasilnya 1. Jika angka di bawah sini sudah 1, itu artinya operasi kita berhenti sampai di sini. Nah, kenapa angka 3 di sini tidak diberi tanda lingkaran? Karena angka 3 di sini hanya habis dibagi oleh satu angka saja di sini. Tidak dengan angka bagian sini. Maka angka 3 tidak perlu kita beri tanda lingkaran. Nah, untuk FPB-nya, perhatikan. Itu tinggal kita kalikan saja angka yang sudah kita lingkari tadi. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa hasilnya ini? 2 kali 2, 4. 4, 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka nilai FPB-nya yaitu 16. Dan pilihan jawaban yang benar adalah C. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. KPK. Oke, sekarang untuk KPK lagi. KPK dari 20, 35, dan 70 adalah, ingat untuk mencari baik FPB maupun KPK, ingat kembali bilangan prima. Di mana bilangan prima tadi mulai dari angka 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita salin kembali angka yang ada di soal tadi. Pertama tadi 20. Selanjutnya 35. Selanjutnya 70. Lalu kita beri garis. Nah, ingat kita mulai bergeraknya mulai dari angka 2 terlebih dahulu. 20 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Karena bisa, maka kita tulislah angka 2 di sini. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 35 bisa dibagi 2 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, maka langsung saja kita turunkan angka 35. Lanjut ke angka 70. 70 bisa dibagi 2 ternyata bisa. 70 dibagi 2 hasilnya 35. Nah, perlu diingat kalau untuk mencari nilai KPK, perhatikan angka di depan sini itu tidak perlu kita beri tanda lingkaran. Tanda lingkaran ini hanya untuk mencari nilai FPB saja. Lanjut lagi, kita tarik lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 10 bisa dibagi 2 ternyata masih bisa. Maka kita tulislah angka 2 di sini. 10 bagi 2 hasilnya 5. Lalu pindah ke angka di sebelahnya. 35 bisa dibagi 2 tidak bisa. Maka langsung kita turunkan angka 35. Begitu juga dengan angka 35 sebelahnya. Tarik lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 5 habis dibagi 2 ternyata tidak. 35 habis dibagi 2 ternyata juga tidak karena hasilnya berkoma. Karena sudah tidak bisa lagi, maka kita pindahlah ke angka di sebelahnya, yaitu angka 3.
5 habis dibagi 2, habis dibagi 3 maksud kami, ternyata juga tidak. Lalu 35, apakah habis dibagi 3? Ternyata juga tidak. Karena angka 3 tidak habis dibagi, maka pindah lagi ke angka di sebelahnya, yaitu angka 5. 5 di sini, apakah habis dibagi 5? Ternyata habis dibagi, maka kita tulislah angka 5 di sini. 5 bagi 5 hasilnya 1. Lalu 35 habis dibagi 5 ternyata habis dibagi. 35 bagi 5 hasilnya 7. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. 35 bagi 5 hasilnya 7. Lalu kita tarik sebuah garis. 1, karena sudah 1, maka langsung saja kita turunkan ke bawah. Lanjut, 7. 7 habis dibagi 5 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pindah lagi ke angka di sebelahnya. 7 yang sini habis dibagi dengan 7 yang sini, ternyata habis dibagi. Maka kita tulislah angka 7 di bagian sini. 7 bagi 7 hasilnya 1, lalu 7 yang sini bagi 7 hasilnya juga 1. Nah, jika angka di bawahnya sudah 1, 1, 1, itu artinya operasi kita sudah berhenti sampai di sini. Kita dapatlah jawabannya, yaitu, perhatikan, untuk KPK-nya, yaitu tinggal kita kalikan semua angka yang ada di sini. Ingat, semua angka yang ada di sini. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 7. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. 20 kali 7 hasilnya 140. Sehingga pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 3 kuintal ditambah. Oke, sorry, ini bukan 900 tapi 9.000. Oke, maaf salah tulis. Ini karena ada titiknya. Oke, jadinya 9.000. Ditambah 10.000 hektogram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, perhatikan jawaban paling akhir di sini. Satuannya kilogram. Itu artinya, semua bentuk satuan yang ada di depan sini, itu semuanya harus kita rubah ke dalam bentuk kilogram. Perhatikan, untuk kuintal terlebih dahulu. 3 dikali 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Oke, sekali lagi, dari kuintal ke kilogram itu tinggal kita kalikan dengan 100. Maka nanti satuannya berubah menjadi kilogram. 3 dikali 100 hasilnya 300. Satuannya sekarang kilogram. Lalu untuk yang 9.000 kilogram tidak perlu kita rubah karena satuannya sudah sama, yaitu sama-sama dalam kilogram. Pindah ke hektogram lagi. Perhatikan, 10.000. Dari hektogram ke kilogram dia naik 1 tangga. Itu artinya dia dibagi dengan 10. Maka satuannya nanti berubah menjadi kilogram. 10.000 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1.000. Satuannya sekarang kilogram. Nah, jika satuannya sudah sama maka kita kembali ke soal tadi. Perhatikan, 3 kuintal rubah menjadi 300 kilogram. Ditambah 9.000 kilogramnya tetap, karena satuannya sudah sama. Lalu ditambah 10.000 hektogram, kita rubah menjadi 1.000 kilogram. Sama dengan, nah sekarang semua satuannya sudah sama. Itu artinya angka di depannya sini, semuanya boleh langsung kita jumlahkan saja. 9 dikali 1, 9.000 ditambah 1.000 hasilnya 10.000. Ditambah dengan 300 maka hasilnya yaitu 10.300 dengan satuannya kilogram. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu adalah A. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Luas persegi panjang yang mempunyai panjang 12 cm dan lebar 16 cm adalah. Ingat kembali rumus luas persegi panjang. Di mana rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Sama dengan panjangnya di sini yaitu 12 dikali lebarnya di sini yaitu 16. Dan 12 dikali 16 itu kita peroleh hasilnya 192. Dengan satuannya di sini apa? Sentimeter persegi. Maka pilihan jawaban yang benar di sini adalah B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. Luas persegi panjang adalah 231 desimeter persegi.
Jika lebar persegi panjang tersebut adalah 110 cm, panjangnya adalah titik-titik cm. Oke, perhatikan di sini. Di sini, untuk panjang yang akan dicari itu satuannya dalam bentuk cm. Maka, jika ada satuan selain dari cm harus kita rubah terlebih dahulu agar satuannya menjadi cm. Perhatikan untuk bagian luas. Oke, perhatikan luasnya di sini yaitu 231 desimeter persegi. Maka, desimeter ini harus kita rubah ke sentimeter terlebih dahulu. Caranya, desimeter ke sentimeter, ternyata dia turun satu tangga. Karena turun satu tangga, maka dia akan dikali. Dikali berapa? Perhatikan, karena dia pakai kuadrat di sini, maka dia dikali 100. 231 dikali 100, maka hasilnya sama dengan 23.100. Satuannya sekarang menjadi sentimeter persegi. Lalu diketahui selanjutnya ada lebar. Lebarnya sama dengan 110 cm. Nah, untuk mencari panjangnya, karena yang diketahui tadi ada luas, maka ingat kembali rumus luas persegi panjang. Di mana rumusnya yaitu L sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya sudah diketahui yaitu 23.100. Sama dengan panjangnya ini yang akan kita cari berarti tetap. Sedangkan L-nya atau lebarnya yaitu 110. Maka panjang atau P-nya sama dengan 23.100 kita bagi dengan 110. Nah, 23.100 kita bagi dengan 110, itu kita peroleh hasilnya 210. Maka, pilihan jawaban yang benar di sini, yaitu tentunya adalah C. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Perhatikan segitiga sama kaki di bawah ini. Ingat, dia segitiga sama kaki. Keliling gambar di atas adalah. Oke, nah untuk mencari keliling, itu tinggal kita jumlahkan saja panjang dari seluruh sisi yang ada pada gambar ini. Nah, perhatikan karena di sini panjangnya 6, maka di sini panjangnya juga 6. Ingat, dia segitiga sama kaki. Kakinya sama panjang. Kalau di sini 6, maka di sini juga 6. Maka untuk kelilingnya perhatikan. Tinggal kita jumlahkan sekali lagi semua panjang sisi yang ada pada gambar ini. Pertama bagian sini ada 6, lalu ditambah bagian bawahnya ada 5, lalu ditambah bagian kanannya lagi ada 6. 6 ditambah 5 ditambah lagi dengan 6, kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 17. Satuannya di sini yaitu desimeter. Maka pilihan jawaban yang benar di sini tentunya adalah D. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Suatu segitiga sama kaki memiliki panjang alas 16 cm dan tinggi 6 cm. Oke. Luas segitiga tersebut adalah, nah, ingat rumus luas segitiga. Di mana rumusnya apa? Yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Ini rumus luas segitiga. L sama dengan setengah dikali alasnya sudah ada, yaitu 16. Lalu dikali tingginya juga sudah ada, yaitu 6. Maka tinggal kita kalikan saja. Nah, sebelum kita kali, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contohnya, 16 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 8. Maka yang tinggal sekarang yaitu 8 dikali 6. Dan 8 kali 6 hasilnya 48. Dengan satuannya sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Maka pilihan jawaban yang benar adalah B. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 10. Suatu kebun berbentuk jajar genjang seperti gambar di bawah ini.
kebun itu akan diberi pagar. Perhatikan gambar jajar genjang ini, bagian tepinya itu akan diberi pagar. Pertanyaannya, panjang pagar yang digunakan adalah, nah, berapa panjang pagar untuk apa? Untuk membagari bagian pinggir dari jajar genjang ini. Untuk menghitung panjang pagar atau bagian tepi dari jajar genjang ini sama hanya dengan kita mencari kelilingnya. Di mana rumus untuk keliling, perhatikan, di sini kita bisa mencari jawabannya tanpa menggunakan rumus. Ingat sekali lagi, kalau untuk keliling, itu tinggal kita jumlahkan saja seluruh panjang dari sisi yang ada pada gambar. Perhatikan, jika di bagian sini panjangnya 6, maka di sini juga panjangnya 6. Jika di bawah sini panjangnya 5, maka bagian atas juga panjangnya 5. Maka untuk kelilingnya perhatikan. 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah lagi dengan 5. 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5, kita peroleh hasilnya berapa? Berapa ini? 12, yaitu 22. Satuannya perhatikan, satuannya sudah sama. Maka sini kita tulis desimeter. Maka pilihan jawaban yang tepat atau yang benar di sini itu adalah A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, yang diminta cuma daerah yang diarsir saja. Nah, luas daerah daerah yang diarsir ini itu dia berbentuk segitiga. Maka untuk luasnya gunakanlah rumus luas segitiga. Di mana rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Yaitu 24. Sedangkan tingginya di sini yaitu 10. Sama dengan, sebelum kita kalikan biar mudah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada angka yang bisa disederhanakan. Contoh, 24 dibagi 2. Itu hasilnya 12. Maka angka 3 sekarang yaitu 12 dikali 10. Dan 12 dikali 10 hasilnya hasilnya sama dengan 120. Satuannya cm. Maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Perhatikan. Kita buat gambar segitiga sama kaki. Dengan panjang AB ini sama dengan, bukan kurang, oke? AB sama dengan BC. AB sama dengan BC, berarti ini dia kakinya. Sama dengan 3P panjangnya. Dan BC alasnya sini 2P. Jika kelilingnya sudah diketahui yaitu 72 cm. Nilai P sama dengan, oke, berapa nilai P di sini? Oke, mudah sekali. Karena yang diketahui tadi ada keliling, maka ingat kembali cara mencari keliling tadi. Perhatikan, bagaimana cara mencari keliling dari segitiga ini? Ingat, tinggal kita jumlahkan saja panjang seluruh sisi pada segitiga ini. Pertama bagian sini, 3P. Oke, ditambah bagian sini lagi, 3P. Lalu ditambah lagi bagian bawah sini, 2P. Ini cara untuk mencari kelilingnya. Nah, sekarang kelilingnya itu sudah diketahui, maka K di sini ganti dengan angka yang diketahui di sini, yaitu sama dengan 72. Sama dengan 3P ditambah 3P hasilnya 6P, ditambah 2P hasilnya 8P. Maka nilai P sama dengan 72 dibagi dengan 8. Dan 72 dibagi 8, kita peroleh berapa hasilnya? Yaitu sama dengan 9 dengan satuannya cm. Maka pilihan jawaban yang benar di sini adalah B. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 13. Perhatikan data hasil penangkapan ikan oleh nelayan dalam diagram di bawah ini.
Menurut diagram di atas, selisih hasil penangkapan ikan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar. Perhatikan, untuk tahun 2017. Berapa hasilnya? 2017 yaitu sebanyak 20 ton. Perhatikan yang 2017 ini dia, yaitu 20 ton. Selanjutnya perhatikan yang 2018. Ini dia yang 2018, berapa hasilnya? Yaitu sebanyak 30 ton. Nah, yang ditanya selisihnya. Kalau untuk selisih tinggal kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Yaitu 30 dikurangkan dengan 20, kita peroleh hasilnya 10 ton. Maka, pilihan jawaban yang benar di sini adalah B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 14. Perhatikan gambar sudut berikut. Sudut tersebut termasuk sudut tumpul, lancip, siku-siku, atau lurus. Nah, perlu diingat, perhatikan, kalau dia tegak lurus di sini, itu namanya dia siku-siku. Jika sudutnya lebih besar dari 90 derajat, berarti dia termasuk ke dalam sudut apa? Yaitu tumpul. Jika sudutnya kurang dari 90 derajat, itu dia termasuk ke dalam sudut lancip. Sekarang perhatikan sudutnya 110. Itu artinya lebih besar dari 90. Maka sudut ini dia termasuk ke dalam sudut tumpul. Sekali lagi perhatikan. Jika sudutnya besar dari 90 derajat, maka dia sudut tumpul. Sedangkan jika sudutnya kecil dari 90, itu artinya dia sudut lancip. Nah, seperti itu dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BOC, ini yang akan kita cari. Perhatikan. Perhatikan sudut AOB. AOB. Apa nama sudut seperti ini? Yaitu sudut lurus atau sudut berpelurus. Di mana besar sudut berpelurus yaitu besarnya adalah 180 derajat. Maka bentuk ini boleh kita tulis menjadi, perhatikan, sudut AOC kalau kita tambahkan atau jumlahkan dengan sudut BOC, nilainya sama dengan 180 derajat karena dia sudut berpelurus. Lanjut. Sudut AOC. AOC, ini dia sudutnya, yaitu 135 derajat. Ditambahkan sudut BOC sama dengan 180 derajat. Maka sudut BOC sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, 135 derajat pindah ke kiri jadi negatif atau kita kurangkan dengan 135 derajat. Dan 180 dikurang 135, itu kita peroleh hasilnya 45 derajat. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Oke. Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.